Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai BGP itu sendiri. Yang perlu kita ketahui bahwa BGP itu merupakan protokol routing yang digunakan untuk menghubungkan antar router yang terletak pada wilayah AS yang berbeda, di mana autonomous system itu sendiri didefinisikan sebagai sebuah wilayah jaringan di mana dalam wilayah jaringan tersebut berisi kumpulan router-router yang saling terkoneksi. Untuk praktikum dari BGP itu sendiri, di sini kita telah melihat ada buah router yang terdiri dari dua buah router yang dihubungkan menggunakan kabel serial 1/0. Untuk hal pertama yang dilakukan setelah membuat topologi adalah melakukan konfigurasi IP address untuk kedua router atau pada masing-masing router. Untuk konfigurasi dari router itu sendiri, yang pertama yang dilakukan adalah dengan mengubah hostname dari router itu sendiri. Di sini untuk R1 kita ubah hostname-nya menjadi A. Kemudian untuk R2 kita ubah hostname-nya menjadi B. Selanjutnya adalah melakukan konfigurasi interface, yang mana untuk kedua buah router menggunakan interface serial 1/0, maka yang ditulis adalah interface serial 1/0. Begitu pula yang ditulis untuk R2 yaitu interface serial 1/0. Selanjutnya adalah melakukan konfigurasi IP address sesuai dengan yang ada pada tabel. Di sini untuk R1-nya itu sendiri memiliki IP address 172.16.10.1 dengan netmask 255.255.255.252. Untuk R2-nya itu sendiri memiliki IP address 172.16.10.2 dan netmask-nya itu sama dengan R1, yaitu 255.255.255.252. Nah, setelah itu setelah kita melakukan konfigurasi IP address, maka yang dilakukan adalah konfigurasi protokol BGP-nya itu sendiri. Untuk R1 konfigurasi protokol BGP-nya itu sendiri, yaitu yang pertama yang dilakukan adalah router BGP 300. Ini menandakan bahwa R1 ini memiliki nilai AS sebesar 300. Sedangkan untuk R2-nya itu sendiri memiliki nilai AS yaitu 400. Maka ditulislah router BGP 400. Nah, selanjutnya kita tulis lagi network 192.168.1.0. Ini merupakan network yang terhubung dengan router A. Kemudian untuk R2-nya itu sendiri, network yang terhubung dengan router 2 itu sendiri adalah network 192.168.3.0. Nah, selanjutnya kita lakukan lagi perintah network 172.16.10.2 yang merupakan IP address yang terdapat pada router B atau router R2 yang terhubung dengan menggunakan kabel serial. Untuk R2-nya itu sendiri yang terhubung adalah IP 172.16.10.1. Kemudian di sini untuk R1 ada perintah remote AS 400. Ini merupakan AS yang digunakan oleh router B yang akan diremote, yaitu sebesar 400. Maka dari itu di sini tertulis 400. Kemudian untuk R2-nya itu sendiri diremote dengan menggunakan AS 300. Ini diambil dari nilai AS dari R1-nya itu sendiri, atau bisa kita sebut dengan A. Nah, setelah konfigurasi protokol BGP, maka selanjutnya adalah memverifikasi protokol BGP yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa setelah kita menuliskan perintah show IP BGP summary, maka muncullah beberapa info yang tertera pada gambar, yang mana
untuk Neighbor yang terdaftar di router A itu sendiri adalah 172.16.10.2 dengan versinya yaitu adalah menggunakan versi 4, sedangkan untuk alamat AS-nya adalah 400. Kemudian pesan yang dikirim adalah 6, sedangkan untuk tabel versionnya itu sendiri adalah 1. Untuk waktu up dan down-nya itu adalah 00.2, 03, dan 0.59. Untuk di R2-nya itu sendiri, setelah kita tulis maka perintahnya yang muncul alamat Neighbor adalah 172.16.10.1. Kemudian menggunakan versi 4 sama dengan R1, kemudian alamat AS-nya adalah 300. Pesan yang dikirim juga berjumlah 6 dan tabel versinya juga sama seperti R1 yaitu adalah 1. Untuk waktu up dan down-nya adalah 00.204.12. Nah, tidak hanya itu, kita juga bisa menggunakan perintah yang lain untuk verifikasi BGP-nya itu sendiri dengan menggunakan perintah show IP BGP Neighbor. Nah, di sini setelah kita tulis perintahnya, maka alamat yang dapat kita lihat atau info yang dapat kita lihat yaitu adalah tertulis alamat Neighbor-nya adalah 172.16.10.2 dan di remote dengan alamat AS 14. Kemudian untuk R2-nya itu sendiri kita bisa lihat dengan menggunakan perintah yang sama yaitu dengan menggunakan show IP BGP Neighbor. Nah, di sini dapat kita lihat untuk BGP Neighbor-nya itu sendiri adalah 172.16.10.1 yang di remote dengan alamat AS 300. Ini merupakan IP dan konfigurasi BGP dari R1. Nah, selanjutnya setelah apa yang kita lakukan sebelumnya, maka kita melakukan uji koneksi. Nah, untuk uji koneksi dari R1 itu sendiri adalah kita menuliskan perintah ping 172.16.10.2. Ini merupakan alamat IP dari R2 itu sendiri. Nah, kita coba jalankan. Nah, hasilnya adalah success rate dengan 100%. Nah, untuk R2-nya itu sendiri kita lakukan hal yang sama, itu menggunakan perintah ping 172.16.10.1. Ini merupakan alamat IP dari R1 itu sendiri. Nah, setelah kita jalankan, maka hasilnya juga telah berhasil. Ini menandakan bahwa protokol BGP yang kita masukkan telah berhasil. Nah, setelah melakukan uji koneksi yang telah kita lakukan sebelumnya, maka kita beralih ke capture datanya. Yang perlu kita analisa atau yang perlu kita ketahui juga. Yang pertama kita buka dulu flow graph-nya. Nah, dari data flow graph terlihat ada 3 protokol yang digunakan, yaitu protokol BGP, TCP, dan ICMP. Untuk protokol BGP-nya itu sendiri terjadi proses pengiriman data keep live message. Nah, yang mana pengirimannya ini terjadi dari R1 ke R2 dengan alamat network 172.16.10.1 ke alamat 172.16.10.2. Bukan hanya itu, terjadi juga open message atau pengiriman open message dari router dengan alamat network 172.16.10.1 ke alamat 172.16.10.2. Nah, apa maksudnya open message dan keep live message? Perlu kita ketahui bahwa open message
ini digunakan untuk menghubungkan atau melakukan establish BGP. Jadi sebelumnya kedua router akan membuat sebuah komunikasi dengan protokol TCP. Kemudian kedua router akan berkirim peran open message yang berisi nomor versi BGP, AS router asal, hold time, BGP identifier, dan beberapa parameter lainnya. Sedangkan untuk keep live message, dia ini digunakan untuk mendeteksi apakah router di sebelahnya masih hidup atau masih terkonek ataukah sudah diputuskan. Untuk keep live ini sendiri akan dikirimkan setiap sepertiga waktu dari hold time. Nah, selanjutnya ada juga proses TCP yang mana di sini dia mengirimkan dan menerima pesan ACK. Kemudian ada juga protokol ICMP. Nah, protokol ini melakukan pengiriman dan penerimaan ataupun penerimaan paket, yang mana kita melakukan proses request dan reply antara router dengan alamat network 172.16.10.1 ke alamat 172.16.10.2. Ini muncul ketika kita melakukan sebuah perintah ping. Nah, dari praktikum BGP ini dapat disimpulkan bahwa BGP ini merupakan sebuah protokol routing yang digunakan untuk menghubungkan antar router yang terletak pada wilayah AS yang berbeda. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.